bahwa kalau misalnya Gibran dan Jokowi berada pada posisi mendukung Ganjar dan Mahfud MD, tentu itu akan semakin memberi pengaruh besar bagi PDIP dalam upaya memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Tetapi kalau misalnya nanti terjadi Jokowi tidak mendukung PDIP karena misalnya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, karena tidak mungkin Jokowi tidak mendukung Gibran, maka ini akan menjadi semacam ancaman, ya, baik itu biasa, setengah ataupun sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Hubungan atau relasi antara PDIP dengan Jokowi dan Gibran kian memanas. Belakangan, Sekjen PDIP Hasto menyindir Gibran. Dia atau Hasto mengatakan dalam berpolitik harus pegang etika politik. Sahabat kalian, seperti dilansir oleh republika.co.id, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto merespon kabar Koalisi Indonesia Maju yang mendeklarasikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Hasto menegaskan, yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ujar Hasto saat dihubungi awak media di Media Center TPN Ganjar Presiden, Jakarta, Jumat 20 Oktober 2023. Hasto melanjutkan bahwa pihaknya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan bakal capres-cawapres di Pilpres 2024. Sahabat kalian, Hasto juga menegaskan apa yang disampaikan Ibu Mega setelah berdialog dengan para ketua umum termasuk Presiden Jokowi ketika mengusulkan Prof. Mahfud sebagai pendekar hukum, pembela wong cilik, melakukan formasi hukum, ternyata mendapatkan respon yang positif, katanya. Kemudian Hasto melanjutkan bahwa dalam berpolitik itu harus memegang etika politik. Sebab berpolitik itu digerakkan oleh nilai-nilai moral, kebaikan, sehingga dedikasi bagi kemajuan bangsa dan negara. Bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik, tambah Hasto. Sahabat kalian, sampai di sini kita tertarik untuk mengulas lebih jauh bahwa ternyata PDIP dalam tanda kutip tidak begitu saja merelakan keputusan-keputusan yang belakangan menjadi berita hangat, yaitu ketika Gibran akan menjadi cawapres Prabowo. Ya, Hasto seperti dilansir Republika ini memberi kalimat bukan ambisi dengan melanggar kepatutan di dalam politik. Ini bisa saja ya bermakna bahwa dalam berpolitik tidak boleh orientasinya hanya mengejar kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat, dan mungkin ya tetap dengan melalui mekanisme perundang-undangan. Akan tetapi mekanisme itu sudah berhasil dijebol melalui putusan MK yang pada akhirnya tidak ada halangan bagi Gibran untuk maju sebagai cawapres, mengingat MK memberikan keputusan bahwa usianya adalah ya 40 atau pernah menjadi pejabat pemerintahan baik daerah maupun provinsi. Nah, sahabat sekalian, ini tentu merupakan satu respon yang saya kira implisit memberikan satu sikap atau menunjukkan sikap PDIP terhadap manuver politik yang bisa dikatakan begitu yang dilakukan oleh Jokowi maupun Gibran. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ungkapan Hasto, yang penting kami sudah deklarasi antara Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, ini menunjukkan bahwa PDIP memang telah mantap ya dengan agenda mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Pernyataan itu menunjukkan bahwa PDIP sudah punya fokus ya. Tidak lagi tertarik untuk memberikan komentar-komentar yang lain, sekalipun dia memberikan satu pesan yang
saya kira tepat ya, bahwa di dalam berpolitik harus menggunakan etika. Di sisi lain, kita bisa melihat bahwa itu adalah sebuah sikap yang mengatakan bahwa PDIP tidak gentar dengan manuver politik dari siapapun ataupun partai manapun. Ya, ini terlihat dengan upaya untuk Ibu Megawati yang mendorong agar semua segera bekerja, ya, melakukan pemenangan, ya, Ganjar Mahfud MD. Terlebih kata Hasto, usulan untuk menjadikan Mahfud MD selaku pendekar hukum katanya dan pembela wong cilik sebagai cawapres dari Ganjar mendapat sambutan positif. Dan lebih konkret lagi, kalimat itu menunjukkan bahwa PDIP siap menghadapi persaingan Pilpres 2024. Dan ini menunjukkan bahwa maju tidaknya Gibran sama sekali bukan persoalan bagi PDIP. Toh PDIP sudah mantap dengan pengukuhan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Yang mana memang banyak pengamat menilai atau sebagian pengamat menilai keputusan PDIP yang dilakukan oleh Megawati dalam hal ini adalah memilih Mahfud MD sebagai sebuah keputusan yang cerdas, ya. Jadi bertambahlah kepercayaan diri dari PDIP itu sendiri. Nah, sahabat kalian, pernyataan Hasto bahwa PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar dan Mahfud MD ini juga memberikan satu makna bahwa PDIP betul-betul siap untuk memenangkan pemilu 2024, ya. Dia akan fokus bagaimana untuk bisa membawa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres yang siap memenangkan Pilpres 2024. Namun, sebenarnya lebih dari sekedar ungkapan itu, kita juga bisa menangkap bahwa kalau misalnya Gibran dan Jokowi berada pada posisi mendukung Ganjar dan Mahfud MD, tentu itu akan semakin memberi pengaruh besar bagi PDIP dalam upaya memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Tetapi kalau misalnya nanti terjadi Jokowi tidak mendukung PDIP karena misalnya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, karena tidak mungkin Jokowi tidak mendukung Gibran, maka ini akan menjadi semacam ancaman, ya, baik itu biasa, setengah ataupun sangat serius terhadap upaya-upaya PDIP. Yang pasti pesan Hasto sedikit banyak juga menyeratkan akan hal itu. Ini dalam konteks kita memandang persepsi sesuai dengan interpretasi kita masing-masing, ya. Terlebih sudah banyak ya analisa menyebutkan sejak Kaisang menjadi ketua umum PSI, boleh jadi ya analisa sebagian para analis, sebagian pemilih loyal Jokowi diprediksi akan tinggalkan PDIP. Wah, ini tentu sebuah hal yang sangat serius. Hal itu seperti diungkapkan oleh pengamat politik dari Citra Institute Efriza bahwa tentu saja besar kemungkinan peralihan pemilih loyal Jokowi dari mendukung PDIP menjadi PSI. Pemilih loyal Jokowi antusias menyambut kehadiran anak-anak Jokowi dalam berpolitik, kata Efriza saat dihubungi Republika Jakarta pada 24 September 2023. Dalam kata yang lain, jika nanti Gibran betul-betul berpasangan dengan Prabowo, maka akan bisa diasumsikan total pemilih Jokowi akan meninggalkan PDIP. Inilah yang menjadi sebuah kondisi yang dapat kita tangkap dan betapa politik ini sangat menarik dalam tanda kutip. Orang yang tadinya dibesarkan bisa saja pada akhirnya berlawanan. Dan kita nikmati saja, inilah cerita politik, inilah cerita Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.